Zumar surah ke-39 dan 42 itu beliau mengatakan talaqil arwah itu mungkin karena ruhnya orang yang sudah wafat dan ruhnya orang yang sedang tidur masih hidup saat tidurnya itu dalam satu genggaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga talaqil arwah itu mungkin. Pernah ada seseorang yang bertanya, bagaimana ya Ustadz ya caranya supaya kita bisa mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal yang kita cintai? Maka jawaban sederhananya adalah ya sholat hajat. Sholat sunnah mutlak, ambil wudhu Pak, sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah hajat, terus mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah Pak. Mudah-mudahan dengan permohonan itu akan ada masa di mana Bapak nanti dalam mimpi itu dipertemukan oleh Allah dengan putra Bapak, kan mahbub. Dan ciri kalau ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar dalam Islam itu cirinya adalah begitu Bapak bangun, Bapak bisa bercerita dengan sangat baik. Nah, jadi sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf itu walaupun sudah berlalu 20 tahun, beliau bisa bercerita dengan sangat baik mimpinya. Dua orang yang dipenjara bersama dengan beliau itu juga bisa bercerita dengan sangat baik mimpinya. Padahal salah satu di antaranya itu orang yang tidak baik, yang bagian menyediakan roti itu. Nah, terus kemudian Raja Mesir yang mimpi melihat ada 7 bulir padi gemuk dan kering itu, sapi gemuk dan kering itu malah belum masuk Islam saat itu, belum bertauhid. Itu mimpinya bisa benar, apalagi mimpi kaum muslimin. Itu ada ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Tentu saya ulang sekali lagi, ini kesempatan dari Allah. Kalau memang itu Allah berikan kepada Bapak Deden, semoga Allah kasih kesempatan itu, maka itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Nah, jadi makanya kalau kita mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia, kok setelah bangun kita bisa bercerita dengan sangat baik, sangat mungkin itu adalah pertemuan roh dengan roh, talaqil arwah, pertemuan roh dengan roh dalam hal ini. Baik, kita sekarang berada di alam namanya, tempat kita namanya ardun, sifatnya dunia, bumi, dunia sementara, pendek sebentar, artinya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita lanjut ke alam berikutnya namanya alam barzakh. Sebelum ini kita berada di mana? Berada di alam rahim. Dan sebelumnya di mana? Kita berada di alam azali. Di alam azali itu pertama kali Allah menciptakan kita hanya berupa roh tanpa badan. Karena yang aslinya kita yang roh, bukan yang badan ini. Kalau yang badan ini dari hasil mengumpulkan Pak, dari nasi uduk, tempe penyet, dari terong bakar, macam-macam Pak ini. Nah, dari ya macam-macam lah, tergantung Anda makan apa. Jadi, tapi kalau roh itu prinsipnya adalah pertama kali Allah ciptakan kita ya berupa roh itu. Kita baru pertama kali punya badan ketika kita berada di rahim ibu kita. Yang badan itu dibentuk oleh Allah, kalau menurut ilmu biologi, itu berdasar pada informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau orang biologi bilang 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Malah badan itu dibentuk oleh Allah dari sesuatu yang bentuknya sama sekali tidak sama dengan bentuk yang sebelumnya. Don sewu, maaf Pak Deden lahir tahun berapa Pak? Saya 73. 73. Tahun 71 Pak Deden di mana? Tahun 71 Pak Deden masih di sawah, berupa padi, sayuran. Terus masih di kali berupa ikan Pak. Masih di laut berupa ikan, masih di pekarangan masih berupa ayam, entok, macam-macam. Terus semua itu dikonsumsi oleh kedua orang tua beliau. Konsumsinya bagaimana? Sayuran pakai direbus dulu. Coba, direbus, ada yang ditumis, ada yang macam-macam lah itu. Terus kemudian ikannya nggak cuma disiangin, ketok dulu kepalanya, disiangin, kadang digoreng, kadang dibakar. Udah gitu masih dipenyet lagi. Coba bayangkan. Ayamnya juga gitu, masih dipotong dulu, ada yang dibakar, ada yang digoreng, ada yang digoreng berkali-kali. Udah gitu masih digeprek lagi ada. Coba. Udah gitu dimakan oleh kedua orang tua Bapak Deden. Kemudian menjadi makhluk yang baru, dari hidup mati hidup lagi, tapi hidupnya beda lagi. Dalam bentuk sel sperma pada laki-laki, ovum pada perempuan. Dalam sebuah pertempuran dahsyat antara kedua orang tua beliau, itu terjadilah pembuahan yang dengan izin Allah menjadi manusia yang semoga Allah muliakan Pak Deden ini, Masya Allah. Nah, jadi dari bentuk yang sama sekali berbeda sebelumnya.
Maka kalau setelah ini Allah bangkitkan kembali, itu kalau bahasa manusianya lebih mudah. Walaupun bagi Allah tidak ada yang lebih mudah, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah rahim, kita berada di alam dunia sekarang ini, badan yang di rahim masih kita pakai. Begitu lanjut ke alam barzah, badan dilepas, ruh lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzah. Dasar bahwa ruh masih hidup itu diantaranya adalah firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun. Surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100. Kata Allah, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong, loh, katanya mati. Iya mati, tapi kok ngomong? Ya berarti nggak mati. Loh, tapi Quran bilang mati. Iya mati badannya. Kok ngomong? Ruhnya. Jadi ruhnya itu masih hidup, nggak mati. Kenapa? Karena yang lanjut ke alam berikutnya itu adalah ruh. Kalau badannya parkir di kuburan itu, yang di alam kubur, alam barzah, ruhnya. Maka ruh ini menanti sampai hari kiamat. Ini alhamdulillah karena Ananda Kans Mahbub ini belum akil balik. Masya Allah, dalam asuhan siapa? Nabi Ibrahim. Masya Allah, Masya Allah. Nah kemudian sambil nanti nunggu hari kiamat terjadi, begitu kiamat terjadi ada yang namanya Yaumul Ba'ats. Pada hari kebangkitan itu kita punya badan kembali. Cuman badan kita yang di Yaumul Ba'ats nanti, mohon maaf, badan kita nggak kayak gini lagi Pak nanti Pak. Nah nanti saya nggak kayak gini lagi, Pak Dede nggak gini lagi Pak. Kan kalau badan yang ini dibentuk oleh Allah menurut ilmu pengetahuan ya, berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Tapi badan kita yang di Yaumul Ba'ats nanti dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal kita. Azalzalah yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia dikeluarkan dari kubur, keluar dari kuburnya dengan bentuk badannya yang ashtata. Astata itu bentuk jamak dari kata syatta. Syatta bentuk tunggalnya itu artinya macam-macam. Ini jamak astata, berarti terjemahannya apa kira-kira itu? Macam, Pak. Jadi ya bentuk tubuh kita nanti itu bukan cuma macam-macam, macam. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi makanya nanti ada yang lahir bangkit dari kuburnya itu yang wujuhu yauma idzin na'imah, wajahnya sumringah, sumeh, bukan siomeh, sumeh. Sumeh itu apa? Sumringah, apa sumringah? Ya ceria. Bahagia. Iya bahagia. Wujuhu yauma idzin na'imah. Tapi ada yang wujuhu yauma idzin khashi'ah. Lecek, umel, tertunduk, malu. Bahkan ada yang berwajah binatang, ada yang wajahnya cacat. Kalau di hadis banyak itu bentuk-bentuk wajahnya. Kalau di Al-Quran salah satunya lagi itu ada, ini yang secara eksplisit ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Toha. Surah Toha, surah ke-20 ayat 124 sampai 126 itu. Pas di mahsyar, pasca kebangkitan itu, ada orang yang ngomong gini di mahsyar itu. Dan itu diabadikan oleh Allah perkataannya. Apa kata orang itu? Lima hasyartani a'ma waqad kuntu basiro. Ya Allah, kenapa engkau giring aku di mahsyar dalam keadaan buta, padahal dulu aku melek ya Allah. Jadi orang ini dulu di dunia melek Pak. Kok saya ini buta itu? Lima hasyartani a'ma waqad kuntu basiro. Apa kata Allah dalam ayat itu? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, sebagaimana kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Itu Allah pakai bahasa halus Pak. Kalau bahasa Jawa Timurnya, sebagaimana dulu kamu telah didatangi ayat-ayat kami, tapi matamu nggak dipakai untuk membacanya, maka sebagaimana dulu matamu nggak dipakai untuk membacanya, sekarang matamu dibutakan. Itu kalau terjemahan kasarnya Pak. Tapi Allah itu marah saja bahasanya halus. Allah itu Al-Halim, zat yang maha santun, itu Allah. Ya, jadi bisa jadi ada orang itu Pak, di dunia itu melek, di akhirat buta. Kenapa? Karena matanya tidak pernah dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah. Dan bisa jadi ada orang di dunia buta, tapi nanti di akhirat malah melek. Kenapa? Karena hatinya sering dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Makanya monggo ini mau masih hidup. Jadi non sewu nggih, nanti
Bentuk badan kita nggak gini Pak nanti. Nggak kayak gini, saya nggak kayak gini lagi nanti. Bentuk badan kita dibentuk oleh Allah berdasarkan apa tadi? Amal kita. Yauma idzi yasdurun nasu asyrata liyuraw a'malahum. Allahu Akbar. Tentu kita berharap pada Allah semoga kita dibangkitkan dengan wajah bercahaya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ini karena keterbatasan waktu hampir berbuka, langsung doa Pak. Baik. Tapi sebelum doa mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada. Jelas kabeh lah. Tapi paling enggak kita bahagia Pak Deden ya. Jadi insya Allah kita sudah dapat kepastian dari segi dalil bahwa Ananda Kans Mahbub surganya pasti Pak. Amin amin ya Allah. Dan sekarang dia sedang mesantren Pak. Mesantrennya di mana? Di Nabi Ibrahim alaihissalam. Wis kalah pesantren sak dunya kalah wis pokoke. Nah, kiainya langsung Khalilur Rahman. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ya Allah Pak, berita gembiranya lagi adalah Ananda Kans Mahbub nanti tidak mau masuk surga, nunggu di pintu surga. Kata malaikat, ayo nak masuk. Enggak. Ayo nak masuk. Enggak. Aku nunggu ayahku, aku nunggu abiku, aku nunggu ummiku. Masya Allah Pak. Semoga Bapak termasuk yang itu nanti. Amin. Allahumma amin insya Allah. Dan punya rumah Pak. Nah, karena di surga itu dua kemungkinannya. Kalau nggak punya rumah, ya berarti tinggal di tenda-tenda. Oh, tapi tenda surga lumayan lah daripada tapi ini dapat rumah loh, Masya Allah. Jadi beliau insya Allah bukan termasuk, tidak hanya termasuk ahlul jannah. Kalau ahlul jannah itu punya KTP surga. Beliau insya Allah ashabul jannah, punya sertifikat surga. Amin insya Allah. Mudah-mudahan ya. Amin. Tapi tetap sholat Pak ya. Karena mohon maaf nih sebelum saya doa, ada jamaah cerita sama saya. Di daerah Pondok Hijau itu ada jamaah cerita sama saya. Saya punya kawan Ustadz pernah mengalami keguguran 2 kali. Saking PD-nya masuk Islam, saking PD-nya masuk surga, dia nggak sholat. Jadi kemana-mana ngomong sama temennya, kalau saya masuk surga udah pasti katanya. Ya Allah, Nabi saja masih sholat, ini kok nggak sholat piye toh? Baik, kita berdoa nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin. Ya wadud ya ghaffar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Wabil khusus ahli kubur dari keluarga ini, yaitu keluarga Bapak Deden dan Ibu Nita. Wabil khusus pula untuk Ananda Kans Mahbub. Ya Allah, jadikanlah Ananda Kans Mahbub sebagai tabungan untuk kedua orang tuanya. Semoga wafatnya menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa kedua orang tuanya. Semoga Ananda menjadi pemberat timbangan kebaikan kedua orang tuanya. Dan semoga Ananda menjadi sebab masuk surganya kedua orang tuanya dan keluarga besarnya. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.